you feel good today? How was your fasting yesterday? Gimana puasanya kemarin? How was your fasting? I will remind you untuk menanyakan orang gimana puasanya hari ini atau gimana puasanya kemarin. Teman-teman bisa gunakan how was your fasting? Atau langsung aja how's your fasting? How's your fasting? Karena how's itu bisa berarti how was ataupun how is. Jadi bisa langsung aja biar tidak usah pakai lagi time signal. Jadi teman-teman langsung aja how's your fasting. Kalau seandainya untuk hari ini how's your fasting today. Untuk kemarin how's your fasting yesterday. Oke, disingkat was-nya itu dan is-nya disingkat menjadi s aja. How's your fasting? Dan kemarin tuh saya ada mispronounce sedikit dan itu I just check it. Itu signal. The pronunciation of signal is signal, not signal ya. Jadi teman-teman tolong diperbaiki dikit. Signal, jadi bukan signal tapi signal. Warning signal. Kemarin saya bicaranya warning signal, tapi ternyata yang benar adalah warning signal, yang berarti imsak. Warning signal. Oke? Namanya kita belajar, so you need to make mistake. Dalam belajar itu it is okay to make mistake. But after that, you have to check it and improve and fix it. Okay, ya, get it? So, hello everyone, good morning. Here we go. Today's learning, it is about tongue twister. Pelajaran hari ini adalah tentang tongue twister. Tapi, it is not merely tongue twister in English. Tapi bukan hanya sekedar tongue twister dalam bahasa Inggris. Due to we are in Ramadan Day, dikarenakan kali ini kita sedang berada dalam Ramadan Day, Ramadan month. Jadi saya pengen memberitahu teman-teman, ternyata tongue twister itu bukan cuma adanya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab pun untuk tahsinil lughatil arabiyyah atau tahsinil qiraatil Quran, untuk memperbaiki bacaan Quran teman-teman, ternyata ada namanya tongue twister juga dalam bahasa Arab. Yang mana korelasi, that is correlated to English. Ternyata hampir sama, penyebutan huruf dalam bahasa Arab beberapa hampir sama dengan penyebutan dalam bahasa Inggris. Berikan contohnya ya, seperti thinking. Thinking itu dalam bahasa Arab berasal dari kalimat tha. Tha yang titiknya 3 di atas itu. Tha yang mana digigit ujung lidahnya. Tha. Kita mengucapkan thinking ataupun kita sebut everything, atau with, atau through, atau apalagi come through, with, everything, something, dan segala macamnya. Ternyata korelatif dengan ada yang di bahasa Arab. So, saya akan memberitahu teman-teman ada beberapa tongue twister yang mana bisa kita belajar untuk memperbaiki bacaan Quran, sambil juga we fix our pronunciation issue. Jadi kita belajar nih killing two birds with one stone. Kita kayak sambil mendayung, sambil menyelam minum air. Belajar tongue twister dalam bahasa Arab, tapi juga dalam bahasa Inggris terpenuhi. Oke? Without further ado, kita langsung coba. Ini dibaca tha. Oke? Tha. Teman-teman, digigit ujung lidahnya. Tha. Oke, try it. Tha. Untuk tongue twisternya, tha-thau. Tha-thau. Kalau biasanya kita sebutnya itu tha-thau walithafna minal muthni mutha-thau walitha. Oke? Tha-thau walithafna minal muthni mutha-thau walitha. Saya tuliskan dalam huruf Latinnya ya. Biasanya itu adalah gabungan C sama S, maka dibaca tha. Tha-thau. Oke, kita coba pelan-pelan. Tha-thau walithafna. Tha-thau, gigit ujung lidahnya. Ini not only to fix your English pronunciation, tapi juga bisa memperbaiki bacaan Al-Quran. Oke, so let's kill two birds with one stone. Tha-thau walithafna. Lanjut.
Minal musni. Minal musni. Oke? Minal musni musasau walisa. Okay, let's repeat it. Sasau walisasna minal musni musasau walisa. Kalau dalam bahasa Inggris kita akan sebutnya thinking everything something with through. Jadi semakin lincah, semakin rileks kalian mengucapkan dalam bahasa Arabnya, kalian akan rileks juga dalam mengucapkan bahasa Inggrisnya. Karena keduanya hampir sama cara produksi sound productionnya. Kalau kita dalam bahasa Arab kita sebutnya makharijul huruf dalam Quran ya, makharijul huruf. Sedangkan dalam bahasa Inggris pronunciation. So let's check it again. Sasau walisasna minal musni musasau walisa. Jadi kalau saya teman-teman dalam bacaan Quran juga itu summa yaqul hakadha. Jadi summa itu artinya kemudian, digigit ujung lidahnya. Thinking. Oke. Kita coba lagi. Sasau walisasna minal musni musasau walisa. Oke. I hope that you will try it again and again in your home. Oke. For the next. Kalau sa udah selesai problem dengan sa, karena itu sama dengan bahasa Inggris, selanjutnya adalah shin. Shin itu mungkin teman-teman pernah lihat huruf bahasa Arab itu yang modelnya seperti ini. Ada 3 geriginya dan juga ada 3 titik di atasnya. Shin. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya kita menyebutkan she. She is my girlfriend. She is my sister. Pakainya she. Atau Sheila, nama orang Sheila. Atau yang lainnya juga. Seashore, 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 atau shop. Let's go shopping. Shop, Sheila, she, seashore itu ternyata hampir sama pronunciation-nya, makharijul hurufnya dengan bahasa Arab. Yang mana shin, sha. Oke, kita latihan lagi tongue twister dalam bahasa Arabnya. Sha, shau. Kalau yang tadi pakainya sa, sekarang pakainya sha. Syashau walishashna. Ala lidah itu, lidah ada di atas langit-langit mulut. Sya. Lidah itu di langit-langit bagian atas. Ini mulutnya. Lidah ada di bagian langit-langit bagian atas. Sya. Sya. Oke, try it. Sya. She. Shop. Sya. Oke, sya. Syashau walishashna. Hampir diganti aja yang ini ya. Kalau dalam tulisan bahasa Indonesianya itu kita menggunakan S sama Y, atau biasanya dalam Inggris tulisannya S sama H. Jadi syashau walishashna. Syashau walishashna minal musni. Oke? Syashau walishashna hanya diganti di sini dari sa. Syashau walishashna minal musni. Minal musni. Musyashau walisha. Kita coba ganti ya. Syashau wali syashna minal musni musyashau walisha. Oke, teman-teman bisa lihat syashau walishashna minal musni musyashau walisha. Kalau biasanya kalau kita baca Quran nih dalam a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi lidah itu ada di langit-langit mulut, di langit-langit bagian atas. Sya. Oke, sya. Syashau walishashna minal musni. Bisa kelihatan nggak? Syashau walishashna minal musni
musyashawalisha. Repeat again. Shashawalishashna minal musni musyashawalisha. Again, once again. Shashawalishashna minal musni musyashawalisha. Ini teman-teman bisa gunakan dalam pronunciation bahasa Inggris seperti she, sheila, she, shore, dan juga shop. Atau biasa kita dengar nih dalam tongue twister bahasa Inggris. Sheila said she saw some ships in the seashore. Ternyata bahasa Arabnya ada. Shasha walishashna minal muslim shasha walisha. Oke? Next. Next itu ada huruf dalam bahasa Arab the. Oke? Ujung lidahnya digigit. The. Huruf D bertemu dengan huruf Z. Maka the. Oke? Kita mungkin ini model hurufnya nih. Nah, ada titik di atasnya. The. Gigit ujung lidahnya the. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kita sering kenal dengan sebutan therefore, therefore, atau over there, atau weather. Ada tongue twisternya juga ternyata dalam bahasa Inggris seperti whether the weather is cold, whether the weather is hot, will be together, whatever the weather, whether we like it or not. Ternyata untuk huruf the yang digigit ujung lidahnya itu the, ada juga tongue twisternya dalam bahasa Arab seperti thou, oke? Thou walidadna minal mudni mudadau walida. Repeat. Thou walidadna minal mudni mudadau walida. Okay? Thou walidadna minal mudni mudadau walida. Saya tuliskan dalam bahasa Latinnya, ini kita ganti teman-teman. D sama Z dan dibaca the. Oke? Aduh. Thou walidadna minal mudni mudadau walida. Kelihatan ya teman-teman ya. Thou gigit ujung lidahnya the. Kayak kita mau sebut huruf Z, tapi digigit ujung lidahnya the. Thou walidadna minal mudni mudadau walida. Thou walidadna minal mudni mudadau walida. Again, thou walidadna minal mudni mudadau walida. Kalau tongue twister dalam bahasa Inggrisnya, whether the weather is cold, whether the weather is hot, will be together, whatever the weather, whether we like it or not. Jadi kalian belajar pronunciation atau tongue twister dalam bahasa Arab, kalian memperbaiki bacaan Al-Quran dan juga memperbaiki pronunciation kalian dalam bahasa Inggris. So, let's kill two birds with one stone. Saya berikan contoh dalam bahasa Arabnya itu ketika kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wait. Wow, I'm running out of ink. Dalam hal ini terkandung huruf za dan shin. Ini teman-teman nih, saya berikan tanda ya. Ini huruf za ini dan shin yang ini.
Oke? Kita pronunciation-nya, makharijul hurufnya adalah a'udzu. Sedangkan yang ini beda juga, ada a'udzu, zu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi sya, ingat sya di lidahnya itu ada di langit-langit. Oke? Get it ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. So, basically ketika teman-teman belajar tongue twister atau entah Arab ataupun Inggris, you will fix two things. Entah dalam bacaan Quran ataupun dalam pronunciation bahasa Inggris. Dan untuk bahasa Arab, banyak huruf-huruf yang sangat berbeda dan enak untuk kalian belajar menggunakan dha wali dhadna ini. Seperti huruf, saya berikan contoh yang ini nih. Ini. Kan dia beda nih dengan yang A. Kalau yang itu A awali a'na kan, yang simple. Sedangkan yang ini A-nya itu dari tenggorokan wa awali a'na minal mu'ni awali a'na. Atau huruf yang lain juga seperti huruf so. Atau seperti huruf ha dan kho. Masih banyak lagi yang bisa kita pelajari. Tapi kita mulai satu persatu, oke? So, that's all for today. Kita belajar untuk killing two birds with one stone. Killing two birds with one stone artinya sambil menyelam minum air. Dua hal yang kita lakukan dalam satu kali lemparan. So, I hope that teman-teman rajin-rajin baca Qur'annya bagi yang muslim dan tetap improve your English. Ini adalah beberapa hal yang teman-teman bisa mempelajari untuk memperbagus bacaan Quran dan juga memperbagus pronunciation dalam bahasa Inggris. So, thank you very much and I will remind you, process makes progress. No matter how far, how long, seberapa lama kalian berproses untuk pelatihan, entah belajar bahasa Inggris, entah belajar membaca Al-Quran, ataupun dalam dunia pekerjaan, enjoy your process. Maka silahkan berproses, jangan terlalu khawatir dengan tidak ada progres yang kalian buat. Process makes progress. Kalian harus namanya berproses dalam kehidupan sehari-hari, melihat fenomena-fenomena yang ada, pelajari, dan bangkit berkembang. Okay? Process makes progress. That's all for today. See you again tomorrow. Thank you.